Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dari waktu yang tersisa pada daurah kita selama kurang lebih 3 hari ini, antara waktu menjelang asar 45 menit lagi hingga ba'dal asar menjelang maghrib nanti, kita akan manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah tercatat dan saya terima. Walaupun sebenarnya terkait dengan materi metode dakwah ahli sunnah wal jamaah masih tersisakan beberapa pembahasan penting lainnya. Semoga nanti ada asatidzah ahli sunnah yang lainnya yang bisa melanjutkan metode ahli sunnah dalam berdakwah yang belum kita sebutkan dalam daurah kali ini di penghujung tahun 1435 Hijriah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, sekarang ini banyak beredar film-film Nabi, tentang Nabi dalam bentuk kartun, film kartun. Apakah film ini baik untuk ditonton anak-anak? Masya Allah, Nabi jadi kartun dan kartun jadi Nabi. Ini penghinaan. Barakallahu fikum. Dan sudah kita bahas bahwa ini bukan bagian dari metode ahli sunnah wal jamaah dalam berdakwah, bukan metode para nabi dan para rasul di dalam berdakwah. Bahkan di sana mengandung berbagai pelanggaran syar'i, antara lain dusta, kedua menurunkan dan meremehkan derajat orang-orang soleh, baik nabi dan rasul maupun orang-orang soleh lainnya dari kalangan sahabat dan ulama. Maka tinggalkan cara-cara seperti ini. Walaupun tujuannya untuk pendidikan anak-anak, anak-anak kita tidak dididik dengan film-film kartun. Ya, anak-anak kita tidak dididik dengan film-film kartun. Barakallahu fikum. Sepanjang dakwah ahli sunnah di Indonesia, apakah sudah ada upaya untuk menasehati pemerintah dalam hal kebaikan seperti yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama di negeri lain? Nah, sudah pernah dilakukan oleh ahli sunnah, beberapa asatidzah,
baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam beberapa hal yang kita berharap pemerintah kita mencoba mengevaluasi dan berbenah, semoga Allah membantu mereka untuk melakukan pembenahan dari sisi agama. Cuma sayangnya upaya nasihat ahli sunnah itu belum disosialisasikan di media massa. Kalau disosialisasikan berarti nggak menjadi nasihat ahli sunnah. Nggak usah biar orang tahu bahwa ahli sunnah menasihati, nggak perlu orang tahu. Berarti nanti bisa nggak ikhlas. Nah, intinya bahwa tugas menasihati sudah tersampaikan. Nah, kalau sudah diumumkan di koran-koran, ahli sunnah Kendari telah menasihati Bapak Gubernur melalui sebuah suratnya nomor sekian dan seterusnya. Nah, ini sudah nggak ahli sunnah lagi. Karena Rasulullah menyatakan barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan untuk pemerintahnya, jangan disampaikan secara terbuka dan terang-terangan. Hendaknya disampaikan secara tertutup. Itu nasihat Nabi dalam sunnah dan manhaj as-salafi. Nah, apakah dakwah dengan melalui Facebook adalah cara bid'ah? Melalui Facebook pada dasarnya sama dengan media-media lain. Sebuah media saja. Seperti email, ya, seperti adanya situs atau web. Namun pada prakteknya media yang namanya Facebook ini adalah media yang banyak fitnahnya. Baik fitnah dari sisi datang tanpa ada kemauan dari kita, ya, yang disampaikan kepada saya melalui beberapa ikhwan yang mengetahui seputar Facebook, itu katanya kadang-kadang muncul, ya, sesuatu yang tidak pantas secara akhlak, secara agama, ya, tidak pantas muncul di situ. Tiba-tiba muncul mempromosikan hal-hal yang negatif, yang saya malu untuk menyebutkannya di hadapan antum. Nah, ini satu hal. Berbeda dengan email. Nah, berbeda sekali. Kedua, bahwa Facebook itu sesuai dengan namanya, face. Apa face artinya? Hah? Tangan? Wajah. Nah, ya, mau tidak mau sesuai dengan namanya harus menampilkan wajah. Nah, enggak usah bisa diganti dengan gambar sepeda motor. Iya, antum, anggota yang lainnya. Apa antum bisa menguasai mereka? Hah? Ternyata ketika di print outkan kepada saya beberapa Facebook yang katanya milik beberapa dai, di sana masih terdapat gambar-gambar, ya, yang tidak pantas. Pertama, hukum gambar itu juga dilarang, ya. Yang kedua, adanya gambar-gambar yang tidak pantas. Seorang muslim malu untuk masuk ke arena itu. Nah, kemudian dari Facebook ini juga ternyata ketika saya baca print outnya itu terjadi perdebatan-perdebatan. Qila wa qal. Orang-orang majhul masuk ke sana. Orang-orang yang bermanhaj batil bisa ikut masuk ke dalamnya. Hingga akhirnya syubhat demi syubhat, bid'ah masuk melalui arena Facebook ini. Sementara kita dalam manhaj ahli sunnah dinasihatkan, in hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, ilmu yang akan kita pelajari, kita dengar, ini adalah akidah.
keislaman, maka hendaknya kalian menengok, mengevaluasi dari siapa ilmu itu kalian ambil. Di Facebook prinsip ini sudah tidak berlaku lagi. Prinsip salaf ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak sedikit ternyata seorang yang dulunya istiqamah gara-gara Facebook, akhirnya dia barakallahu fikum menyimpang. Tidak bisa dipungkiri sebagian dai bahkan melalui Facebook menjadi terfitnah, imma fitnatus syahawat atau fitnatus syubuhat. Fitnah syahawat, beberapa waktu yang lalu Syekh Hani bin Ali bin Braid yang datang kurang lebih 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu menceritakan bahwa di Saudi Arabia sana ada seorang dai yang Masya Allah ahli ibadah, memiliki kecerdasan untuk menulis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui media Facebook. Sampai di suatu hari muncul seorang penanya wanita, bertanya hukum agama sekali, 2 kali, 3 kali. Yang wanita ini entah benar-benar memang wanita dari bangsa manusia ataukah dia dari bangsa jin. Lu masa jin bisa saat main Facebook? Bisa. Hah? Ya, jin bisa main Facebook. Nah, barakallahu fikum. Lu namanya Salamah kok Ustaz, atau Aisyah? Bisa jin memberi nama Aisyah, Hindun, bisa saja. Ya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan sopan, dengan akhlak oleh sang dai ini. Memang terkenal akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, ahli ibadah. Berjalan waktu, pertanyaan itu mulai mengarah kepada hal-hal yang namanya manusia, kolbu ini lemah sekali ya ikhwan. Kolbu kita ini lemah. Salaf dahulu sangat takut terhadap fitnatun nisa. Maka berlanjut dan berlanjut sampai terjadi hal-hal yang saya malu untuk menyebutkannya. Walaupun tidak sampai di dunia nyata, masih tetap di dunia maya di sana hubungannya, ya, tidak sampai turun ke bumi. Nah, tapi telah jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Namun alhamdulillah Allah masih ingatkan dia dan bertaubat, kembali kepada jalan istiqamah. Selamat. Baru beberapa waktu yang lalu ditunjukkan juga Facebook seorang dai yang ternyata salah satu akunnya itu seorang akhwat. Kemudian dia menyapa akhwat itu dengan sapaan yang tidak pantas. Dai. Hati-hati ya ikhwan. Nggak ada ceritanya dakwah melalui Facebook itu dakwah yang berhasil dan istiqomah. Itu nggak ada ceritanya. Rata-rata tidak istiqomah. Nah, barakallahu fikum. Didengarkan ya, anak soleh. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Terlanjur ditanyakan tentang Facebook, maka saya lanjutkan. Wahai para suami, wahai rijal, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengi diri kamu dan keluarga kamu, istri dan anak-anakmu dari azab an-nar. Membentengi kita dan diri istri kita dan anak-anak kita dari api neraka itu maknanya jangan melakukan kemaksiatan, jangan dekat-dekat kepada kemaksiatan. Lakukan ketaatan, bimbing mereka. Nah, wahai rijal, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing bagi kaum wanita. Jangan sebaliknya, rijal yang dipimpin oleh nisa. Bukan rijal namanya. Kalau rijal itu tunduk
bertekuk lutut di bawah kemauan sang istri. Itu bukan rijal namanya. Nah, rijal itu qawwam, adalah pemimpin, pembimbing, pembina, kepribadiannya kokoh, akhlaknya bagus, sebagai pembina di rumah tangga. Sekarang ana mau tanya kepada kaum rijal yang benar-benar rijal, relakah antum untuk istri antum duduk di tengah-tengah alun-alun atau di pasar sore atau di plaza, duduk di sana istri antum, duduk saja, kenalan sama orang yang masuk, nah, yang sana, kenal Pak, nah, dari mana Pak, dari mana Bu, rela istri antum duduk di supermarket, melihat beragam pemandangan dan berkenalan dengan beragam orang, rela? Kalau ada yang mengatakan rela, tolong cepat tinggalkan masjid ini. Nah, cepat tinggalkan. Nah, ana yakin wajah-wajah yang insya Allah di atas takwa ini tidak akan rela istrinya duduk di pinggir jalan berkenalan dengan beragam orang. Yang antum bisa lihat langsung dengan mata antum orang-orang yang berkenalan dengan istri antum atau anak antum, putri antum. Tetapi tanpa disadari, sebagian rijal ini rela istrinya berkenalan dengan manusia seluruh dunia. Ya. Beragam orang, antum nggak tahu. Antum di depan main Facebook, istri di depan TV main Facebook. Dia nggak punya TV di rumahnya, di ruangan dalam main Facebook. Putrinya di kamar Facebookan. Nah, si ayah berhubungan dengan macam-macam orang, tegur sapa dengan orang-orang majhul, entah rijal, entah nisa, entah manusia, entah jin. Ya. Yang istri juga demikian, bergaul dengan beragam manusia, majhul, macam-macam. Ya, barakallahu fikum. Ana melihat kalau ada suami rela istrinya andil ikut dalam media Facebook, dia bukan suami. Bukan suami dia yang bertanggung jawab. Bukan suami yang bertanggung jawab. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga kalau ada istri yang tidak cemburu, suaminya berfacebookan, dia bukan istri yang baik. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, berapa banyak sudah kemungkaran terjadi melalui Facebook. Rumah tangga hancur gara-gara Facebook. Hancur di dunia, dan naudzubillah bagaimana nasib dia di akhirat. Oleh karena itu saya katakan, tinggalkan apa yang namanya Facebook. Facebook itu bisa merusak tatanan rumah tangga. Ayah tidak tahu anaknya di mana. Lu ada Ustaz di rumah tiap hari. Iya, tapi kamu tidak tahu di mana dia. Lu ada Ustaz, dia nggak suka keluar rumah kok. Iya, kamu tidak tahu di mana putrimu berada sekarang. Kok bisa? Iya, ada di Los Angeles kah? Atau ada di sebuah diskotik di Jakarta? Loh, ada di rumah Ustaz. Iya, teman Facebooknya di mana dia? Jangan-jangan ada di diskotik di Jakarta. Nah, ya ikhwan, orang yang takut kepada Allah dan bertanggung jawab tidak akan rela rumah tangganya, dia dan istri serta putra-putrinya ikut dalam media Facebook. Antum kenal Barack Obama? Nggak kenal Ustaz. Betul nggak kenal. Cuma dengar namanya, ada orang bernama Barack Obama, Presiden Amerika. Nggak ada yang kenal kita, iya kan? Tahu ada orang bernama Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Dia dengan tegas melarang dua putrinya untuk bermain Facebook. Barack Obama yang kafir, ya, tidak rela dan melarang dua putrinya bermain Facebook. Sementara yang muslim, ya,
Yang muslim ini, putra-putri muslimin, wah, ekstrim dalam berfacebookan. Di masjid Facebook, di mobil Facebook, di rumah Facebook. Dan ini merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Antum lihat orang sekarang saling tidak peduli. Di jalan, di rumah, suami istri, ini terus. Tidak ada lagi kehidupan yang harmonis. Sudah lelah, capek, si istri tinggal tidur, sudah capek. Suami juga begitu, bangun subuh lagi, klik lagi. Nah, barakallahu fikum. Jangan antum belikan istri HP-HP yang berteknologi modern. Yang terakhir ada model baru, beli lagi, keluar lagi, beli lagi. Muncul promosi, dicari lagi. Nggak habis-habisnya. Padahal dulu 13 tahun yang lalu mungkin kita nggak tergantung dengan HP. Bisa cari maisha, bisa bertetangga, bisa berdakwah, ya, bisa bersilaturahmi tanpa ada HP. Tapi kita dibuat bodoh oleh para pembuat HP ini. Dibuat bodoh, kehidupan kita seolah-olah bergantung dengan Facebook. Barakallahu fikum. Ada sebagian ikhwan, antum kok nggak berjualan di pasar sekarang ya akhi? Aduh, naudzubillah Ustaz, di pasar itu ikhtilaf, pemandangannya juga nggak baik Ustaz. Wah, masya Allah, iya kan? Kita bersyukur dia tidak mengorbankan agamanya untuk kepentingan dunia. Tapi ketika sudah berkembang, dia berbisnis melalui Facebook. Nah, apa yang dia dapatkan di Facebook itu lebih parah dari dia yang dia dapatkan di pasar. Mau jujur nggak? Kalau orang yang tahu berbagai peristiwa musibah yang terjadi di balik Facebook, naudzubillah, lebih parah dari dia berdagang di pasar. Bukan berarti saya merekomendasi untuk kembali ke pasar, tidak. Sabar ya akhi, sabar. Maka saya nasihatkan kepada ummahat, Facebook ini tempatnya ghibah, tempatnya fitnah, tempatnya adu domba, membongkar aib rumah tangga, curhat, ya, dengan atas nama curhat. Istri curhat kepada istri orang lain, bahkan sampai curhat kepada suami orang lain. Suami juga mencurhatkan tentang istrinya kepada orang lain. Ya la ilaha illallah, rumah tangga hancur, betul-betul hancur. Semoga bisa sejak ini tidak ada lagi Facebook. Kalau mau beli HP yang murah-murah, kalau suatu waktu hilang nggak rugi banyak. HP yang agak keker, agak kokoh itu, kalau suatu waktu ada anjing menggonggongi antum, bisa dibuat melempar anjing di saat tidak ada batu. Ya. Kalau yang mahal-mahal yang pakai gini-gini itu, pikir dia lebih baik digigit anjing daripada saya lemparkannya. Hati-hati ya ikhwan. Sudahlah, sadar, jangan mau kita digiring oleh pedagang-pedagang Yahudi, produsen-produsen Yahudi, Cina, komunis dan yang lainnya. Jangan mau kita diperbodoh oleh mereka. Wahai muslimin, sadar muslimin, hentikan arus menuju jurang kehancuran ini. Ini nasihat terkait dengan Facebook. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan jamaah tabligh yang sering khuruj dan tinggal di masjid? Sudah dijawab. Nah, bahwa metode itu adalah metode bid'ah al-khuruj. Baik khurujnya jamaah tabligh maupun khurujnya khawarij, sama-sama khuruj. Nah, sama-sama bid'ah. Ada sebagian ikhwan mengatakan bahwa para ustadz salafi hidup dan makan dari uang yayasan. Di mana ustadz membantah syubhat ini? Enggak usah dibantah. Caranya seperti yang Allah katakan, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ciri-ciri muttaqin itu antara lain Allah sebutkan,
kalau dihina atau diajak debat oleh orang-orang jahil, jawabannya tidak lain salam. Lanjutkan ibadahnya, lanjutkan thalabul ilminya, lanjutkan zikirnya, lanjutkan dakwahnya. Ini adalah omongan-omongan jahilun. Kita tidak punya waktu untuk menghabiskannya. Alhamdulillah ustaz-ustaz tidak makan uang yayasan. Nah, sebagian ustaz itu berdagang. Ada yang jual madu, ada yang jual kopiah, ada yang jual sarung, ada yang jual herbal, ada yang bertani. Ada sebagian ustaz beternak ayam, kambing, ya, dijual. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada yang jual kitab, macam-macam. Masing-masing berjalan. Tidak makan uang yayasan. Uang yayasan untuk dakwah ya, akhi. Apakah boleh membelikan PlayStation untuk anak-anak kita? Allahu Akbar. Kenapa kita mudah digiring ya oleh perkembangan zaman? Muslim itu orang yang punya kepribadian kokoh. Muslim orang yang punya percaya diri dengan agamanya, dengan Al-Qur'annya, dengan sunnah nabinya. Bukan mudah diombang-ambingkan. PlayStation bukan pendidikan anak-anak ya akhi. Dalam rangka memotivasi agar rajin belajar dan menghafal Al-Quran dengan PlayStation. Subhanallah. Justru anak antum akan sulit menghafal Al-Quran karena di PlayStation itu anak antum diajari untuk menghayal. Ya. Saya sempat tanya kepada kawan, seperti apa sih PlayStation itu? Digambarkan bahwa di situ ada gambarnya Ustaz, ada permainan ini, permainan itu, macam-macam. Nanti ada godaan-godaan yang lainnya. Lah anak kita, tujuannya agar anak kita rajin menghafal Quran. Begitu pegang Al-Quran, ingat PlayStation. Nah, ingat itu yang pertandingan bola PlayStation. Ada itu yang ini dan itu. Kacau. Ayo, kata ustadznya, ayo dihafal. Iya Ustaz. Nah, akhirnya dia nggak betah di pondok. Kenapa? Karena di rumah ada PlayStation. Jadi ini salah. Antum ya ikhwan, sebelum mengambil keputusan kebijakan dalam rumah tangga antum menyikapi istri dan anak-anak, coba konsultasi kepada asatidzah, minta bimbingan kepada ustaz. Ini masalah penting. Ya, masalah penting. Barakallahu fikum. Anak sarankan tidak dibenarkan seorang salafi membina anaknya dengan PlayStation. Binalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Binalah dengan akhlak salaf. Tentu anak-anak kita jangan dihalangi dari permainan yang mubah. Misalkan antum belikan sepeda, diajak untuk bermain di tempat-tempat yang baik. Di pondok pesantren insyaallah di sini akan dikembangkan permainan untuk anak-anak. Tempat bermain sepeda, bagaimana anak main sepeda dia bisa senang ke sana kemari, loncat sini, loncat situ, ha? Nah, beberapa permainan yang lain insyaallah akan diadakan di Ma'had Minhajus Sunnah Kendari biiznillah taala. Akan ada pelajaran penjelajahan mencari jejak. Ya, mengelilingi bukit ini, ya. Barakallahu fikum, bawa ransel, bawa makanan, bawa minum, pakai apa lagi, ya. Barakallahu fikum, mencari jejak. Di pohon kelapa yang itu ada sebuah pertanyaan tentang pohon ini apa namanya? Pohon kelapa. Apa fungsinya pohon kelapa? Untuk apa buahnya? Untuk apa daunnya? Kelompok ini mencatat jawabannya, simpan, taruh. Kelompok yang lain ternyata nggak dapat jalan itu, kelewat ke sana, gagal dia. Di sebelah sana lagi, di pohon jambu mente, ya, tercantum di sana pertanyaan, Aina Allah? Wa mad dalil? Di mana Allah dan apa dalilnya? Dijawab oleh grup atau regu ini, Allah fis sama, Allah mustawin ala arsy, ad-dalil ar-rahmanu ala al-arsy istawa. Pindah lagi sebelah sana. Nah, sebutkan orang yang sedang berhadas akbar, hadas besar, apa yang harus dilakukan? Taharah, tentang hukum taharah. Ya. Di sebelah sana, ya, siapa sahabat yang memimpin pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumah ketika perang Uhud?
Jawab, sejarah sirah. Bukan PlayStation, Ronaldo, ya. Kemudian siapa lagi? Loh Ustaz kok tahu Ronaldo? Lah wong pakaian yang dipakai oleh anak muda itu banyak Ronaldo. Nggak tahu pemain dari mana itu. Nah, anak kita dididik sama PlayStation. Nanti cintanya dia sama pemain-pemain bola kufar, pemain bola kafir, menjadi idolanya dia. Setelah lihat PlayStation, belikan aku kaos yang ada tulisannya Mario Kempes. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah menjadi idola dia di dalam kolbunya. Berarti siapa yang merusak anak kita? Kita sendiri. Apa mungkin anak kita akan senang menjadi penghafal Al-Quran? Kalau ditanya cita-citanya apakah mau dia mengatakan jadi ulama seperti Syekh bin Baz? Ya, tidak. Siapa yang menjadi idola dia di hatinya, itu yang akan dijawab. Walaupun dia didoktrin. Jawabannya kalau ditanya, mau jadi apa nak? Jadi ulama. Coba ditanya. Dia pamer ke pamannya. Coba tanya anakku, dia mau jadi apa? Jadi apa kamu? Soleh namanya. Jadi ulama. Nah, bibinya tanya, kamu jadi apa? Jadi Syekh bin Baz. Ya, Masya Allah. Tapi di dalam kolbunya, hati kecilnya, aku senang Ronaldo. Yang merusak adalah ayahnya sendiri atau ibunya sendiri. Nah, Ustaz, daripada bermain di rumah tetangga atau di tempat-tempat PlayStation, ya antum sebagai orang tua berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu bagian dari perjuangan mendidik anak-anak kita. Jangan gampang menyerah. Daripada main ke rumah tetangga atau main di tempat-tempat PlayStation, lebih baik saya belikan di rumah. Bukan begitu seorang muslim. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah dengan perkembangan zaman. Perjuangan, butuh perjuangan memang. Barakallahu fikum. Nah, kalau melihat jumlah kertas ini nampaknya sampai hari Selasa ini. Nah, ada orang. Baru selesai. Nah. Bolehkah memakai kendaraan kantor yang berplat merah untuk kepentingan pribadi? Wallahu alam. Tanya kepada kepala kantor. Kalau kepala kantor dan peraturan pemerintah melarang memakai mobil plat merah untuk kepentingan pribadi, ya, maka ditaati peraturan pemerintah. Sami'na wa ata'na. Kalau ternyata di situ ada izin dan kelonggaran, atau boleh apabila ada izin sebelumnya, maka izin sebelumnya. Maka silakan tanya kepada kepala kantor masing-masing. Betulkah cara menasihati anak kecil atau ikhwan yang bersalah di depan umum atau di depan ikhwan yang lainnya? Pada dasarnya nasihat itu disampaikan dengan kelembutan. Kalau bisa jangan sampai aib saudara kita didengar, dilihat, diketahui oleh yang lainnya. Ini pada dasarnya. Panggillah teman kita yang bersalah atau anak kecil yang bersalah itu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Nah, ini pada dasarnya. Tapi ada beberapa kesalahan tertentu yang terpaksa ditegur di depan umum karena nggak ada kesempatan lagi, butuh segera agar yang lainnya juga tidak meniru. Ya. Barakallahu fikum. Ada, tergantung kondisinya, tergantung kondisi. Tapi pada hukum asalnya, namanya nasihat itu jangan sampai terkesan mengumbar aib saudara kita atau anak kecil tersebut. Nanti mental dia jatuh, dia menjadi minder, atau lebih parah dia menjadi benci terhadap lingkungan tersebut. Kalau dia sudah benci terhadap lingkungan pondok pesantren, ya, mau kemana akhirnya?
Kalau dia benci lingkungan sekolah umum, bisa lari ke pondok pesantren. Tapi kalau dia benci kepada lingkungan pondok pesantren, lingkungan salafi, lingkungan ahli sunnah, mau kemana dia larinya? Maka dari itu, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah sikap lembut itu diamalkan, diterapkan dalam sebuah perkara, termasuk ketika menyikapi kesalahan anak-anak, kecuali perkara itu menjadi baik, problem menjadi selesai. Dan tidaklah sikap lembut itu ditiadakan, tidak diterapkan, maka perkara itu akan semakin jelek. Bukan berarti marah tidak boleh, bukan. Rasulullah SAW manusia paling lembut, manusia paling hikmah, ya, paling baik akhlaknya. Tetapi di waktu tertentu, kondisi tertentu, beliau marah sampai memerah wajahnya. Suatu hari menjerit dengan suaranya yang keras, kadang-kadang sampai terlihat urat lehernya, kadang-kadang bahkan menggunakan kata-kata yang cukup pedas. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi yang memang mengharuskan demikian. Nah, barakallahu fikum. Namun penting saya ingatkan, saya tidak ingin dari jawaban ini kemudian kalau kebetulan si penanya adalah wali santri, ya, wali murid, kemudian menjadi bahan kritisan bagi pihak ma'had. Itu kan Ustaz sudah bilang, itu ma'had itu keras dan suka mengumbar aib anak-anak kita. Jangan begitu. Tetaplah bersikap kondusif, ya, berhusnudzon. Nah, untuk ma'had insya Allah akan ada pembenahan demi pembenahan. Tapi antum harus memahami, kadang-kadang anak antum itu luar biasa nakalnya, ya, luar biasa. Antum si ustaz atau musyriknya itu sudah capek, ya. Apalagi berangkat dari rumah tadi istri sedang murung-murung, nyampe di sekolah, nyampe di ma'had sudah penuh ini. Nah, ada satu anak yang memang beberapa hari ini nakal terus, akhirnya sudah nggak kuat, ya, dikasihlah 1-2 pukulan. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah, barakallahu fikum, antar asatidzah dan para pengasuh di ma'had. Tapi yang ingin saya katakan di sini, itu kondisi kadang-kadang terjadi. Antum sebagai wali murid jangan mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan pondok, karena bagaimanapun itu pondoknya antum juga. Kalau jelek ya antum juga yang jelek, ya. Coba memahami. Kadang-kadang antum sendiri apuan saja di rumah nggak sabar menghadapi anak, iya kan? Ya. Dagangan di luar gak laku-laku, pulang ke rumah anak nakal, ya. Di sebelah antum ada sendal yang terbuat dari kayu itu, pukul anak. Antum sendiri, anak sendiri padahal gak sabar dan memukul dengan keras, apalagi orang lain, ya. Maka dari itu saya katakan, yang ini perlu dibenahi, yang itu juga harus dibenahi. Masing-masing memiliki upaya saling memahami, bukan saling mencari kesalahan dan menunggu keteledoran pihak lain. Jangan punya sifat seperti itu, ya. Sampai datang ke sekolah, ketika melihat anaknya dipukul, datang dibawa anaknya, Ustaz yang mana yang pukul kamu? Yang ini. Nah, ini terjadi. Nah, ini Ustaz, bagaimana tanggung jawab antum? Anak-anak dibeginikan. Antum sudah tidak sayang kepada anak antum, mendidik dia untuk kurang ajar, menjadi dia untuk suka punya kebiasaan memprotes, mendemo. Antum mendemo pondok sudah, mengajari anak antum untuk demo. Ayo sini, mana yang mana? Ini bukan akhlak ahli sunnah, bukan akhlak ahli sunnah. Akhlak ahli sunnah ketika mendengar anaknya dipukul, Abi dipukul oleh ustaz. Ibunya mendengar, aku dijiwit oleh ustazah tadi gini. Iya, kenapa? Ustazah kamu itu kan sayang sama kamu. Ustaz kamu itu perhatian sama kamu. Abi tahu ustazmu itu musyrikmu, temannya Abi. Abi sayang sama ustaz kamu dan ustaz kamu sayang sama Abi. Kenapa kamu dijiwit? Ayo. Aku tadi nggak salah. Nggak mungkin. Ustaz kamu orang baik. Didik anak antum untuk menghormati gurunya. Kalau dia sudah tidak menghormati gurunya,
Itu adalah kegagalan pertama di langkah awal hancur pendidikan anak antum. Jangan menjadi tempat penampungan keluhan, ya. Abi aku dijiwit. Ya gampang nanti Abi mau datang. Ustaz siapa namanya? Nah, itu bukan ayah, bukan sebagai pimpinan rumah tangga, bukan. Nah, bukan pimpinan rumah tangga. Ya. Wahai para orang tua, hati-hati, program pendidikan ini besar, cita-cita kita besar untuk anak-anak kita ini. Kita menginginkan anak-anak kita ini 1000 lebih baik dari kita. 1000 lebih baik manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, lebih baik dari kita. Maka mari bekerja sama. Pahami kemauan-kemauan pondok. Antum bisa memahami maksud-maksudnya, sebagaimana telah disinggung dalam kajian pertama di hari Jumat yang lalu. Mohon nasihat Ustaz tentang bercanda antar sesama ikhwah. Bagaimana batas-batasnya sehingga tidak menyinggung perasaan. Yang pertama, antum jangan mudah menjadi orang yang mudah tersinggung. Ini pertama. Ya, jangan menjadi orang yang mudah tersinggung. Ini yang pertama. Untuk penanya ini. Ya. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadilah orang yang menyadari temannya ini berniat bergurau pada saya, walaupun salah. Yang satunya, kalau mau bergurau ada batas-batasnya, jaga lisan. Jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung keluarganya, menyinggung orang tuanya, menyinggung sukunya. Walaupun kita salafi nih, ya, sudah salafi nih. Tapi kalau sukunya disinggung, masih ada kan? Iya. Nah, tetap manusia itu lemah. Jangan ya akhi, jangan. Nah, maka hilangkan itu semua dengan upaya saling memberikan faidah ilmiah tentang akidah, faidah ilmiah tentang hukum fikih, faidah ilmiah tentang hadis. Ini yang harus menghiasi majlis-majlis kita. Dan yang mendapatkan kata-kata kurang enak dari temannya, sekali lagi jangan mudah tersinggung. Mana si fulan? Kok nggak kelihatan lagi dalam sholat berjamaah? Oh, sekarang sholatnya nggak di sini, Ustaz, di sana. Ketika ditanya kenapa ya fulan? Itu Ustaz, kalau ngomong teman-teman itu, subhanallah, gara-gara tersinggung antum mengorbankan agama antum. Ya. Sampai ada satu pihak disabarkan kepada saya, tersinggung gara-gara sikap ikhwan yang memang salah. Sampai akhirnya dia kembali dalam kehidupan yang gelap. Sampai dia merokok kembali. Sampai kemudian dia nggak sholat. Gara-gara tersinggung. Ya ilaha illallah. Berarti dalam kajian pertama, ikhlaskan niat ya ikhwan kepada Allah ketika kita berpegang pada manhaj salafi. Jangan karena manusia, karena Allah. Sehingga antum tidak mudah untuk menjual akidah dan manhaj antum. Barakallahu fiikum. Jam berapa azan Nabil Aziz? Jam 3. Nah, azan dulu, kemudian kita lanjutkan 10 menit, kemudian sholat, kemudian nanti beritanya. Lanjut atau ganti? Fadhal, muazzin yu'adzin.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pertanyaan selanjutnya, tolong dijelaskan tentang pondok pesantren Tebu Ireng dalam hal akidah, manhaj dan manhajnya serta pola pendidikan mereka, mengingat pondok ini juga kemungkinannya akan memiliki cabang di Kendari. Nah, dan mulai banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin bersemangat menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Yang saya tahu, Tebu Ireng ini pusatnya ada di kota Jombang, Jawa Timur. Itu adalah pondok pesantren nenek moyang Gus Dur. Gus Dur dulu juga belajar di sana. Nah, jika seorang ingin menyelamatkan anaknya agar tidak menjadi seperti Gus Dur, jangan dimasukkan ke pondok Tebu Ireng. Nah, akidahnya sufi. Nah, Gus Dur yang membela orang Kristen, hadir dalam acara baptis, meninggalkan beberapa sholat 5 waktu. Ya, kalau ingin selamat jangan masuk ke Tebu Ireng. Nah, bolehkah melihat TV Roja? Nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Bagus kok Ustaz ceramahnya. Ya kalau semuanya jelek orang semua paham. Kalau semuanya jelek, semuanya bid'ah, semuanya isinya pelanggaran, nggak ada yang akan bertanya ini. Tapi karena menampilkan dakwah sunnah, seolah-olah dakwah tauhid, berpakaian salafi, di sini orang pada bingung. Supaya selamat, jangan. Nah, barakallahu fikum. Sudah kemarin disebutkan beberapa permasalahan. Ya. Salah satu ustadznya pemateri di sana adalah lulusan IAIN, belajar ilmu filsafat di IAIN setelah lulus sebagai LC dari Madinah. Pulang ke Indonesia mencari gelar master di IAIN, belajar kepada murid-murid orientalis, belajar Islam kepada murid-murid Van Basten, Van der Plas. Ya, barakallahu fikum. Maaf saja, maksud saya murid dosen-dosen di Amerika, di Belanda, di Australia, di Kanada, belajar Islam di negerinya kufar kepada kufar. Nah, itu banyak dosen-dosen IAIN seperti itu. Ini lulusan Madinah, pulang dari Masjid Nabawi, ya, belajar di IAIN. Lah, kalau kebetulan ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah kami meraih gelar magister di IAIN? Oh, dirinya sendiri yang ditanya. Jawabannya, boleh. Nah, ini salah satu contoh yang berbahaya nanti. Barakallahu fikum. Ya.
pemateri Radio Roja dan pengelolanya adalah orang-orang yang sangat mengagungkan Ali Al-Halabi. Ali Al-Halabi adalah seorang mubtadi'. Salah satu contohnya adalah menghadiri majlis yang diadakan oleh kerajaan Yordan, dihadiri oleh Raja Yordan, para politikus Yordan, dan berbagai ahlul bid'ah, Sufi, Syiah, liberal hadir di situ. Ali Al-Halabi Salafi, perwakilan Salafi. Nah, perwakilan Salafi. Nah, ya bukan perwakilan, nggak ada Salafi yang mau dia jadi wakilnya dalam acara bid'ah seperti itu. Dalam pertemuan itu lahirlah apa yang dinamakan dengan Risalah Amman, sebuah dokumen kesepakatan yang dinamakan dengan Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan, seolah-olah kalau di Indonesia dokumen Jakarta. Nah, ini dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Dinasehati oleh para ulama. Karena Ali Al-Halabi memuji-muji dalam beberapa ceramahnya dan tulisannya, dokumen Amman adalah sebuah dokumen dan risalah yang menjelaskan dan mewakili sikap Islam yang adil. Apa isinya? Isinya diantara lain adalah ajakan dan seruan persatuan agama-agama. Itu Islam yang adil atau Islam yang zalim? Atau lebih tepatnya adalah itu Islam yang adil atau bid'ah yang zalim? Ali Al-Halabi memuji. Nah, ketika ditegur oleh ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan, masyayikh banyak menegurnya, bahwa itu batil. Risalah Amman itu isinya adalah kebatilan, menyeru kepada penerapan demokrasi, toleransi antar beragama, ya, atau toleransi beragama dan antar umat beragama, yang bukan dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dinasihati. Apakah Ali Al-Halabi rujuk, mau sadar dan ikhlas, tawadhu mendengarkan nasihat para ayah dakwah ini? Dia malah menyombongkan diri dan mengatakan, bagaimana mau dikatakan itu adalah risalah yang salah, sementara risalah itu telah didukung oleh para ulama siqat. Ulama itu jamak, siqat itu sifat untuk jamak. Ulama siqat. Siapa ulama siqat itu? Ketika dibuka situs Risalah Amman ini, didapati di sana yang mendukung Risalah Amman ini antara lain 30 lebih ulama Syiah Rafidhah. Dalam pandangan Ali Al-Halabi termasuk ulama siqat. Ini pengkhianat terhadap dakwah salafiyah ini, penipu terhadap dakwah salafiyah. Dan di antara yang tanda tangan di situ atau yang mendukungnya, tokoh-tokoh ulama sufi, orang-orang liberal, menurut Ali Al-Halabi adalah ulama siqat. Masya Allah, luar biasa. Tidak cukup sampai di sana. Dan kata Ali Al-Halabi, bagaimana mau dikatakan itu risalah yang salah, sementara yang mendukungnya juga adalah al-wulah, al-umana, pemerintah-pemerintah, pimpinan-pimpinan negara yang amanah. Tahu antum siapa di antaranya? Ahmadinejad. Ahmadinejad siapa dia? Presiden Iran yang Syiah Rafidhah, yang benci kepada sahabat-sahabat Nabi, berakidah Rafidhah, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Menurut Ali Al-Halabi adalah al-wula, al-umana. Ali Al-Halabi ini tokoh kebanggaan, pujaan dan rujukan pemateri dan pengelola Radio Roja, dan sering datang ke Indonesia radio dan TV Roja sebagai sponsornya. Termasuk dalam tahun kemarin ini datang dan disiarkan langsung oleh TV Roja beberapa kegiatan daurahnya. Dia memuji jamaah tabligh. Jamaah tabligh berhasil dakwahnya karena memang hikmah. Ini kasih contoh-contoh keberhasilannya. Hada ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Ini adalah musibah ya ikhwan. Musibah.
seorang tokoh namanya Ahmad As-Surkati dari negeri Sudan yang pernah tinggal di Indonesia sejak awal tahun 1900-an. Ahmad Surkati ini orang yang mengingkari akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, mengingkari akan datangnya Dajjal, mengingkari hadis ahad sebagai landasan dalam penentuan hukum agama dan akidah. Dia termasuk orang yang mengatakan dalam upayanya, kata dia, mempersatukan muslimin, ya, semua adalah muslimin. Walaupun dia seorang Syiah, maka dia Syiahnya kita. Walaupun dia Sufi, maka dia Sufinya kita. Walaupun dia Khawarij, dia juga Khawarijnya kita. Semuanya muslimin, kita harus bersatu. Ya. Dia termasuk orang yang memuji seorang tokoh komunis yang bernama Dr. Samiun di Bandung dalam sebuah dialog yang berlangsung hampir 3 jam. Menurut pengakuan dia sendiri, Dr. Samiun, dialog yang berjudul, kata dia, judul dialog itu adalah dengan apa Indonesia merdeka? Dengan Islamkah atau dengan akidah komunis? Dr. Samiun mempertahankan bahwa Indonesia akan merdeka dengan penerapan akidah komunis. Dia dengan gigih mempertahankan keyakinannya, dan saya sangat cinta kepada orang ini karena kegigihannya mempertahankan bahwa negaranya tidak akan merdeka kecuali dengan akidah komunis. Faham? Saya cinta kepada orang ini. Mestinya seorang yang mengerti agama, saya sangat benci kepada orang ini yang meyakini bahwa negaranya ini tidak akan merdeka kecuali dengan penerapan akidah komunis. Komunis itu lebih kafir dari musyrikin Arab. Komunis itu lebih kafir dari Yahudi, ya, yang tidak beriman sama sekali dengan adanya Allah atau Tuhan sekaligus. Ini As-Surkati yang seperti ini kondisinya. Anak sebutkan tadi, Alil Halabi menyampaikan dalam salah satu pernyataannya ketika ditanya tentang tokoh As-Surkati, dia memuji telah datang ke Indonesia seorang tokoh besar yang melakukan pembenahan di negeri ini. Ya, saya tidak mengatakan dia sekedar sebagai seorang salafi saja, bahkan dia adalah syekh salafiyin. Ini tidak amanah. Ini tampil di TV Roja. Ya. Alil Halabi ini adalah pembela Muhammad Hassan Mesir, yang juga salah satu yang memimpin penentangan-penentangan kepada pemerintah sehingga terjadi demo-demo dan pertumpahan darah. Hati-hati, jangan-jangan sampai paham itu masuk ke kita nanti, masuk ke muslimin Indonesia. Maka saya katakan, jangan ikuti siaran radio maupun TV Roja. Ustaz bicara tauhid, ya kalau bicaranya syirik mana ada yang mau dengarkan? Memang karena itu akhirnya menarik. Kalau orang dalam penampilan kesehariannya nampak dari fisiknya bertato, berpreman, beranting, ya, kemudian merokok, rambutnya panjang, kemudian dia mengatakan qala Allah. Allah berfirman, wahai saudara-saudara, orang akan tinggal ke dia, preman kok. Ya. Tapi ketika memakai baju gamis, memakai imamah, ada jenggotnya, bajunya di atas mata kaki, pakai siwak, ya, sulit orang membedakan bahwa ternyata di situ ada bahaya-bahaya, kecuali para ulama. Kalau kita tahu bahwa ulama lah yang bisa melihat itu dan menasihatin kita, ketahuilah bahwa Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Mujahid rahimahullah melarang kita mengikuti acara TV dan radio Roja. Jangan berpanjang-panjang, ikuti nasihat beliau, selamat. Jangan mendebati ulama. Bisa difahami ya ikhwan? Barakallahu fikum. Kita tunda sejenak untuk menunaikan sholat asar, kemudian kita lanjutkan selepas sholat asar insyaallah ta'ala.